Jairo, dokumen masih kita kumpulin lagi. Uh-uh. Kita lihat apakah terkejar oleh kami nih. Kemarin dapat info sih dari pemain keturunan Indonesia Belgia, Pak. Dari Genk. Dia posisinya striker. Kalau selain pemain nih, Pak. Dirtek. Kan masih Dirtek, Pak. Dirtek. Gimana tuh? Pilihan-pilihannya bisa dari Jerman, bisa. Oke. Dari Spanyol juga bisa, dari Belanda. Saat aku tanya ke dia kapan ke timnas Indonesia, mau atau enggak gitu. Dia bilang mau, dia tertarik. Jadi tinggal nunggu juga. Posisinya sama. Istilahnya ciri khas Arjen Robben. Jadi dia pemain yang kidal, tapi mainnya di kanan, sayap kanan. Wah, mau cari pemain naturalisasi ya? Waduh, saya... sampai dikenal di Belanda ya? Ini tahun 2025 kita akan maju terus, dan inilah podcast pertama di tahun 2025, dan kita akan banyak bicara mengenai gimana proses naturalisasi dan siapa saja peluang-peluang, potensi-potensi pemain-pemain yang bisa kita naturalisasi. Ini untuk apa? Untuk memperkuat timnas kita, baik di senior maupun di mungkin 23 juga, karena akan banyak tantangan-tantangan yang ada AFC 23 dan sebagainya, dan round 3 untuk senior ataupun yang lainnya. Nah, ini tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, dan mau nggak mau dengan jumlah pemain yang kita butuhkan sangat besar, sementara kapasitas menghasilkan pemain kita untuk masuk ke kancah nasional dan internasional masih kurang dari liga kita ataupun kompetisi yang kita miliki. Maka pilihannya PSSI seperti biasa akan selalu mencari juga potensi dari diaspora kita yang ada di luar negeri. Nah, kali ini awal tahun ini kita langsung dengan tamu yang memang juga kemarin banyak sekali bicara, dan juga sudah terakhir mungkin ke Belanda juga ya, maksud saya. Nah, Belanda, habis dari Belanda ya, habis dari Belanda ya. Jadi bisa ngobrol, walaupun Belanda kemarin tuh banyak sekali angin kencang betul ya. Sangat dingin. Matahari hanya dari jam 10 siang sampai jam 4 sore gitu ya. Benar. Angin kencang gitu ya, dingin juga. Ya, ini tapi hari ini tamu kita adalah Mas Yusa. Dan Mas Yusa, kemarin ke Belanda terakhir tuh bulan berapa ya? Yang kemarin ini? Iya. Ini kemarin Desember 19. Tanggal 19 Desember ke Belanda. Sampai awal tahun kemarin tanggal 7 Januari pulang lagi ke Indonesia. Gitu. Selama dari tanggal 19 sampai tanggal 7 Januari itu ada ketemu atau ada wawancara pemain-pemain? Ada sih kebetulan. Ada ya. Karena kan emang buat nyunggup orang tua kan orang tua di sana, tapi juga pengen. Orang tua di mana tinggal? Di Den Haag. Oh, di Den Haag. Oke. Jadi di Den Haag kan, terus kalau bisa nih aku pengen juga kayak nonton pemain-pemain keturunan atau yang ngobrol sedikit lah sama mereka kan. Biasanya aku lewatnya virtual. Betul. Kan, jadi lewat Zoom atau Google. Nah, aku ini pengen langsung nih ngobrol sama mereka, terus ya gimana nih kondisi mereka saat ini gitu. Terus yang ada potensial pemain-pemain yang bisa juga dinaturalisasi kan. Jadi tanya aja kabar gimana, apakah ada kontak nih sama PSSI atau gimana gitu. Terus ya udah akhirnya ketemu sama Jens sama Mauro Zelstra. Iya, Mauro Zelstra ya. Gitu. Jadi ketemu sama Jens, latihan bareng juga sama Jens. Ya, dia cerita-cerita banyak lah tentang Indonesia. Sangat, kalau Jens itu bener-bener dia seneng banget kalau ke Indonesia, main di timnas tuh dia sangat-sangat. Sekarang Jens main di mana dia? Jens kan di FC Dordrecht. Dordrecht. Ya. Tapi rumahnya nggak jauh dari rumahku. Jadi nggak deket lah kemarin, makanya ketemu kan. Terus ya sekarang dia di Indonesia buat Piala Asia itu U20. Dia ketemu sama Jens, terus sama Mauro Zelstra kemarin. Terus ya dia bilangnya sih kalau masih menunggu ya Pak, masih menunggu proses. Mauro ya kita kemarin ya. Mauro Zelstra. Masalah.
Oh itu Mauresmo beda lagi itu. Iya, Mauresmo beda lagi. Itu nggak bisa ya. Langsung nggak bisa. Kalau Mauro sih kayaknya masih bisa kayaknya. Kebetulan pas kemarin sama Mauro nih ngobrol, Iya. katanya dia itu ditargetkan buat U23 sama PSSI. Oke. Jadi mungkin buat itu ya piala AFC, kualifikasi AFC 23. Nah, itu bisa tuh Mauro Pak. Iya ya. Bisa. Saya U20 dia udah nggak bisa. Iya, U20 udah nggak bisa. Nah. Ya. Ini siapa lagi yang dilihat oleh Mas Yusa di sana? Aku ketemu ini Delano van der Heyden, tahu nggak? Dan yang dari Feyenoord. Oke. Dia masih di U21-nya Feyenoord. Oke. Tapi bagus dia pemain, sangat bagus. Bermain juga posisi gelandang serang. Oke. Jadi itu yang ya di timnas saat ini masih butuh juga pastinya gelandang sama penyerangan kita butuh. Yeah. Jadi dia pemain yang sangat potensial sih menurut aku. Delano ya. Delano van der Heyden. Cuma kemarin pas ketemu sebentar dia mau ke fisio karena dia habis cedera dari lutut ya? kan. Oke. Tapi saat aku tanya apakah dia mau, ini belum aku cerita di YouTubeku juga nih. Jadi ini yang pertama ini ya. Baru aku cerita di sini nih. Saat aku tanya ke dia kapan ke timnas Indonesia mau atau enggak gitu. Dia bilang mau, dia tertarik. Jadi tinggal nunggu juga nanti kontak sama PSSI gimana kan. Iya. Tapi dia ya menurutku kalau bisa gabung sih bagus dia. Sangat bagus ya. Bagus. Posisi di nomor 10. Jadi gelandang serang. Gelandang serang. Okay. Kita saat ini gelandang serang siapa, Pak? Gelandang serang kita paling Marcelino ya? Marcelino. Ya, Marcelino. Reinders sebenarnya bisa juga, Pak. Reinders bisa. Nah, dia pure gelandang serang. Gelandang serang. Jadi bisa. Jadi itu 3 pemain yang aku ketemu sih kemarin. 3 yang dapat informasi di Belanda. Karena gini, apapun ceritanya, namanya PSSI. Ya. Walaupun kita punya database, tapi kan mana tahu ada mana saja yang bisa kita ini. Makanya kami selalu dengerin juga dan juga cari informasi juga. Yang ini gimana gitu loh. Kalau aku sih yang aku sendiri suka itu Miliano Jonathans. Pak tahu? Pernah dengar? Dia main di Vitesse kemarin kan. Terus saat Ole ke Oxford, FC Utrecht ambil ini Miliano Jonathans. Gantiin Ole? Iya. Posisinya sama. Tapi dia istilahnya ciri khas Arjen Robben. Jadi dia pemain yang kidal, tapi mainnya di kanan, sayap kanan. Jadi kayak nekuk gitu kan. Itu bagus. Bisa nipu-nipu lawan juga itu? Bisa. Kalau kayak gitu. Musim ini kaki kiri tapi main di kanan. Musim ini dia ratingnya rata-rata itu 8. Jadi bagus. Bagus banget dia. Tanya-tanya juga dia ini. Sudah Obri siapa yang nanya ini ya? Apa ya? Kakeknya atau neneknya atau mananya nih yang punya darah Indonesia, info-infonya? Aduh, kemarin tuh dia pokoknya dari ayahnya itu. Dari ayahnya. Ayahnya ada Indonya. Ada Indonya ya? Kelihatan dia mukanya ada kelihatan Indonya. Kelihatan lah gitu ya. Bogor. Bogor, orang Bogor. Bukan, Depok atau Bogor ya? Deket lah. Deket lah ya. Dia mau pikir gitu kan, sampingan. Itu. Jadi aku suka sih cara mainnya dia tuh gesit lah ya. Terus finishingnya dia tuh bagus. Jadi, usia? Masih muda dia. Masih muda? Masih di bawah 20-an lah. Di bawah Ole. Di bawah Ole juga ya? Di bawah Ole. Gitu. Itu menurutku yang kalau bisa join nih bagus. Buat prospek juga bagus. Saat ini dia juga lagi top-topnya di Belanda kan. Itu. Saya kemarin juga kan lagi di Belanda juga kemarin tuh. Ya. Pas juga Desember. Oh ya? Iya. Jadi lucu juga itu saya. Saya belanja nih di mana? Kita kalau elektronik di mana? Belanja. Kalau elektronik di mana? Yang elektronik besarnya? MediaMarkt. Iya. MediaMarkt kan. Rupanya kasirnya ada setengah-setengah Indonesia. Oh ya. Iya. Terus? Lalu saya bilang, wah, mau cari pemain naturalisasi ya? Waduh, saya sampai dikenal di Belanda ya? Sampai di Belanda aja. Ini gitu. Saya sampai di Belandanya, saya langsung, aduh. Iya. Kok kenal saya gitu? Tahu gitu ya. Jangan-jangan sekarang kita ke sana orang Belanda curiga nih. Tapi memang luar biasa sih, Pak. Iya, orang Belanda curiga. Mau ngambil pemain mana lagi nih gitu.
Di sana emang udah rame Pak, bener. Ya, udah rame ya. Di media-media emang luar biasa sih menurut gue. Iya. Di media-media Belanda, ESPN, Iya, apalagi itu Betul. akhir-akhir kemarin itu Iya. setelah Kluivert jadi pelatih itu Makin rame. rame Setelah banget. Pastur diambil makin rame. Makin rame lagi. Makin rame. Gitu. Iya. Jadi memang Iya, saya juga Iya. surprise gitu ya. Saya mau bayar gitu ya. Langsung dia bilang, lagi pakai bahasa Indonesia tapi terpatah-patah juga dia. Ada bisa bahasa Indonesia dia. Terpatah-patah dia ngomong, ngapain kesini? Mau ambil pemain Belanda lagi gitu. Naturalisasi. Langsung. Aduh, ketahuan nih gitu. Padahal kan cuma belanja sesuatu gitu kita ya. Iya. Jadi saya di dekat Amsterdam di situ ada media Iya. kan di situ. Ada. Nah, yang dekat sana dekat stasiun tuh. Nah, itu langsung digituin, saya langsung waduh bahaya nih. Harus tutup. Sekarang nih kalau kembali kita jangan-jangan tutup muka juga gitu. Supaya jangan ketahuan kita lagi ini ya, lagi lihat padahal gitu ya. Jadi sempat ketemu nih pemain-pemain kita yang udah diaspora, udah masuk di Indonesia, kayak ini yang lain-lain, Tom Hai atau kayak Aku nggak sempat nonton mereka. nggak sempat nonton mereka. Terakhir mau ketemu Ragnar. Ya. Cuma lagi nggak pas jadwal. Ya, Ragnar di Belgia kan. Belgia kan. Iya. Ya. Terus pas mau ke sana dia ternyata jadwalnya pas mau ke luar negeri juga. Cuma agak sulit sih kalau apalagi ya, pas mereka lagi Desember kan, biasanya susah itu mereka. Terus mereka juga liburnya juga sedikit, jadi nggak banyak memang. Ya. Mereka harus langsung tanding juga, langsung latihan juga, agak sulit memang. Gitu. Ya. Tapi ya, bisa lah ketemu beberapa kemarin. Udah seneng. Ya paling nggak dapat gambar-gambaran ya. Nah, untuk pemain senior ada yang dilihat kemarin. Pemain senior. Dapat pantauan nggak? Kalau itu tadi ya Miliano Yonatas itu yang menurutku bagus ya. Terus kemarin nih ada banyak yang ngomong nih Pak, Mitchell Bakker. Ya, Mitchell Bakker ya. Itu gimana tuh Pak? Karena sampai saat ini belum. Iya, tapi kita dapat info kayaknya susah, kayaknya buyutnya gitu. Berarti garis keturunannya. Yang udah ketiga gitu. Udah ketiga nggak bisa lagi. Kabarnya begitu. Oh gitu ya. Kabarnya begitu. Jadi udah ketiga baru dia ini. Jadi susah juga bagi kita untuk ngejar ya. Kita kan dapat info kita mengenai dia, tapi kita lihat, waduh ini terlalu jauh. Oke. Berarti minimal tuh harus berapa? 2. Oh iya harus 2. 2. Jadi 2 orde kedua. Jadi kakeknya batasnya kakek nenek. Kakek nenek. Itu yang kayak Malaysia gagal tuh kan semua mereka buyutnya. Oh gitu. Iya, dia nggak dapat di kakek neneknya. Berarti kayak buyut udah nggak bisa. Nggak bisa lagi kalau buyut. Kakek nenek ya emang harus. Kakek nenek langsung itu masih bisa. Oke. Itu masih bisa tuh. Oke. Berarti Mitchell Bakker emang udah. Mitchell Bakker nggak eligible ya. Nggak eligible. Jadi udah berat untuk kita ambil lah gitu. Itu informasi sepintas ya. Kita belum detail, tapi kan kita biasanya begitu. Kalau udah dapat informasi, kita langsung cari ininya sambil nanti lihat karena kan gini. Setelah itu baru kita ambil dokumen yang namanya dokumen pasti. Itu pun mereka biasanya dokumennya pengadilan kan. Iya. Ya, itu baru kita bisa proses lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kita dapat kabar dia udah buyutnya gitu, itu udah susah tuh. Karena kita proses pun nanti kan sayang juga. Iya. Ya kan, kayak siapa Mauresmo ya siapa? Ya Mauresmo kan begitu juga. Dia juga generasi ke. Iya, kita kan dapat informasi kemarin, kita bilang udah nggak apa-apa deh. Kita jangan lihat dapat informasi nggak apa-apa, dia tes aja dulu gitu. Ya. Dia gabung sama timnya ini kan, Indra Safri kan. Iya. Timnya U20 itu U19 ya udah tes aja dulu nggak apa-apa. Sambil tes kalau pelatihnya oke, kita ambil lihat suratnya, ternyata nggak bisa lagi. Walaupun dia pengen banget gitu, dia juga pengen, udah mau kan. Padahal bagus ya dia. Waduh, itu termasuk Mauresmo termasuk yang bagus yang bisa kita lihat tuh. Iya. Jadi penyerang juga kan gitu yang kita butuhkan gitu. So yang muda-muda ini banyak penyerang loh. Iya ya. Malah muda-muda banyak. Muda-muda ini banyak penyerang gitu. Apa bagus justru Pak. Iya, itu yang ini ya. Kalau yang jadi ini ya senior belum dapat informasi yang lain. Saya pengen tahu banget itu informasi mana tahu ada di luar dari jangkauan radar kita gitu kan, bisa aja namanya kan di sana kan bisa dibilang sekitar 2 juta itu sebenarnya diaspora kita yang punya garis keturunan Indonesia, tapi kan ada yang buyut lah, yang kakek lah, yang atasnya lagi lah, kan ada gitu. Benar. Jadi dengan 2 juta orang ya bisa peluang-peluang yang kadang-kadang kita nggak lihat kan. Gitu loh. Kemarin dapat info sih dari pemain keturunan Indonesia Belgia Pak. Dari Genk.
Henk. Dia posisinya striker. Kabarnya sih striker. Striker. Henk. Main di Belgia ya? Belgia Henk. ya? Henk itu Belgia. Belgia. KKV Henk. Namanya Robin Mirsola kalau nggak salah. Nanti aku share ke Pak. Boleh. Itu striker. Kan kita belum punya yang murni. Senior. Dia main kemarin kayak senior deh. Senior, tapi ya? umurnya masih 2006. Kelahiran 2006. 19 dong ya? Iya, sekitar itu. 19, masih muda. Market value-nya 13-an, udah 13-an M. Oke. Jadi potensial juga sih. Potensial. Jadi aku share. Oke, nanti share nih. Siap. Pokoknya kita sekarang mana aja ada informasi, biasanya aku langsung kolek, nanti tanya sama tim kita. Ini gimana nih? Coba cek gitu. Iya. Kita juga gitu, saya juga selalu ada ini gitu ya. Ada kemarin dari Australia, dari mana gitu, ada dari Amerika gitu ya. Kita juga langsung kasih tuh sama pelatih, ini tertarik nggak gitu. Saya langsung tanya aja. Sama Coach Patrick ya? Enggak, yang muda-muda. Oh, yang masih muda-muda. yang U20 sama U17. Oh, iya. Bukan ke Patrick, masih yang muda-muda. Iya. Ya, apalagi dengan kita punya pelatih Patrick kan, saya rasa ini agak memudahkan kita juga untuk ini ya, bernegosiasi dan langsung ya. Dan kan kemarin kan bisa lihat juga ya, sekarang ini minggu-minggu yang cukup menyibukkan bagi tim pelatih kita, ya kan? Bener. Pastur turun Pada memantau pemain-pemain diaspora kita gitu ya. Mantau baru si siapa? Tom Hai dipantau gitu Ivar kan. Ivar Jenner dipantau sama Lajat gitu kan. Jadi ini memang mereka akan terus mantau nih sambil melihat potensi-potensi pemain-pemain. Mana tahu mereka lihat potensi juga kan? Bener. Yes. Ini karena mereka ada bertiga di sana, ini saya rasa ini memudahkan kita juga. Setiap ada nama, mereka bisa langsung pantau permainannya. Bener. Karena mereka emang di sana kan. Betul, lagi di sana kan. Jadi nggak perlu, kalau kita kan saya dapat, saya langsung cek Transfermarkt. Biasanya begitu tuh. Saya biasanya kalau dapat nama langsung saya cek dulu ini. Transfermarkt oke, angkanya oke, artinya bagus. Kalau di angka begitu bagus, langsung. Bantu ada juga. Ini suami saya ini gitu. Tapi saya Transfermarktnya nggak begitu bagus ya. Kita juga nggak proses ya. Tapi kalau bagus pasti kita gitu. Tapi kalau bisa langsung lihat. Nah, kalau langsung lihat bagus lagi. Lebih bagus lagi. Betul. Kan? Kita selama ini ya masih database kan. Database itu kan data sekunder kan. Yes. Nah, kalau ini kan langsung lihat permainannya bagaimana. Kita sih berharap dengan ini pelatih-pelatih kita ini bisa langsung memasukkan, tahu nih posisi yang mana yang untuk pemain-pemain. Makanya sekarang deg-degan juga sih pemain-pemain karena mereka harus bermain. Iya, dipantau. Dipantau dan harus punya menit main kan. Yes. Kabarnya tadi kemarin Coach Patrick juga bilang ya, yang bakal main itu yang punya menit bermain. Menit bermain. Jadi memang semua sekarang lagi mau nggak mau harus. Iya. Harus main gitu. Harus ningkatin. Harus main. Jadi betul-betul nih kita lihat nanti ya. Kecuali misalnya ternyata di posisi tersebut Patrick lihat kosong, mau nggak mau ngambil ya seperti itu. Jadi ruang-ruang itu akan terbuka untuk semua sih sekarang ini ya. Untuk dipantau oleh tim pelatih kita yang 3 orang ini. Benar. Nanti itu 2-3 ada lagi nanti tim pelatihnya ada lagi khusus. Ya inilah. Oh, ada lagi. Oh, masih ada lagi berarti. Ada ya. Oh, gitu ya. Juga kan memperkuat kan? Iya. Memperkuat. Oh, berarti yang U23 belum ada. Kemarin kan U23 sama senior Coach Sintayong ya. Iya, walaupun lanjut pun kita minta juga untuk lihat pantau untuk 23. Oke. Ya, tapi kita lagi cek juga apakah ada nggak di 23 ini gitu. Ya. Untuk memperkuat semua. Jadi semua tim kita ini ini gitu. Kalau lanjut juga masih bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa cari ini juga. Sambil kita lihat juga pelatih. Makanya kan kita lagi ini nih. Seleksi 10 orang. Oh iya, Coach Patrick dia akan ambil 2 orang nanti untuk dampingi dia. Oke. Akan ada transfer knowledge ya. Habis itu nanti ini apa namanya? Dari 10 orang itu kita kasih ke Patrick. Kami kemarin udah ini juga, nggak hanya transfer knowledge untuk ahli pendidikan ilmu ya. Bahkan kemarin untuk video analis juga ada. Jadi sendiri, mereka punya video analis sendiri, tapi kita minta video analis kita nempel. Oh gitu. Iya. Iya. Ini untuk kita punya juga tim yang kuat nanti video analis kita. Benar. Dan kemarin ketika diskusi antara
antara final analisisnya PSSI yang sekarang ada di timnas dengan Lazat dan dengan Patrick itu langsung ngomong mereka, oke, nanti kamu langsung ketemu sama tim saya, langsung satu tim kita bentuk dan kamu bisa belajar langsung di situ. Belajar. Ah, bagus itu. Iya. Itu bagus. Itu akan membuat ini ya, mudah-mudahan banyak transfer ilmu ini banyak gitu. Jadi ini yang lagi kita harapkan masuk ke semua ini, semua jalan lah gitu. Dan kemarin Patrick udah ketemu sama semua official kita. Sudah. Udah. Okay. Semua official yang support dia udah ketemu semua nih. Ada yang support ke hal-hal teknis, apa ini dan sebagainya gitu ya. Dan di situ mereka bertanya semua, apakah Patrick nanti bagaimana, nyamannya bagaimana, mana yang ini, baru nyamannya kami bagaimana gitu. Kemarin diskusinya sampai sana, level sana. Oke. Jadi udah ketemu nih, official ketemu sama Patrick, kita ada di situ juga. Mereka mulai diskusi. Jadi mulai diskusi kebiasaan kami biasanya bagaimana, kebiasaannya Patrick dan tim bagaimana, nanti diklopkan nih sama mereka. Supaya nih timnya bisa erat tuh untuk menyusun semuanya gitu. Ya. Mudah-mudahan sih. Bagus. Kalau dari pemain-pemain yang Pak Arya dengar nih, gimana tentang Coach Patrick dari pemain-pemain? Saya rasa kayak Tom Hai kan langsung ngomong ya. Iya. Kalau kayak dia bilang bahwa Alex Pastor yang menemukan saya juga teh. Oke. Iya kan, dia ngomong gitu kan. Jadi udah langsung connect sih ya. Langsung connect, langsung diskusi. Apalagi kan mereka langsung pantau, langsung ngobrol. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa ini gitu, bisa bagus nih untuk ininya, saling memahaminya. Betul. Dan ini kan penting nanti karena habis ini kan pertandingan langsung nggak ada waktu kan, TC nggak ada. Jadi harus langsung in langsung main. Jadi nggak ada lagi namanya ya berat untuk mengatakan bahwa ini prosesnya begini harus dilakukan oleh mereka. Gitu. Kalau senior, Yusa mau naik kereta nggak? Kemarin tuh kabarnya dari Coach Patrick kan Ole sama Jairo kan yang bakal join. Kalau Ole udah pasti lah ya. Udah pasti lah. Ya. Ole kemarin udah Patrick masuk langsung dokumen juga langsung selesai. Proses ini sudah mudah-mudahan ini kan DPR juga udah sidang hari tanggal 20 udah mulai sidang kemarin. Udah mulai buka sidang. Mungkin dalam waktu dekat udah sumpah. Proses sidang dulu DPR. Oh, sidang dulu. Terus baru sumpah. Ada sumpah mudah-mudahan. Mudah-mudahan sih ya kita coba dengan sangat cepat juga. Sumpah mungkin tidak mungkin lagi. Kembali lagi nggak mungkin di Indonesia sumpahnya. Oh iya, harus di sana. Karena mereka kan udah masuk musim kompetisi. Iya sih. Iya kan? Oxford kan masih main tuh. Iya. Kan nggak mungkin dia pergi ke Indonesia ketika ini lagi FIFA Matchday. Kalau mepet ya. Kalau FIFA Matchday kan pas tanggal Maret. Iya. Nggak bisa lagi. Oh, berarti emang harus di diproses bulan Januari. Februari ini selesai. Februari ini Maret bisa main. Iya, Maret bisa main. Kalau Jairo dokumen masih kita kumpulin lagi. Kita lihat apakah terkejar oleh kami nih. Ya kalau Jairo kan dia harus ke Indonesia misalnya. Itu pas biasanya kan gitu loh. Mungkin ada sesuatu langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa supaya ngejar semua. Tapi kita lihat nanti. Kalau dokumennya cepat terkumpul, mungkin bisa cepat juga. Tapi kalau belum dokumen yang berat tuh sebenarnya dokumen sekarang ini. Karena apa? Karena pemerintah udah dukung total. Ya. Kayak Menpora dukung total, Menkum dukung total, Setnek dukung total, Mensesneknya, Presiden. Waduh, Pak Prabowo mah juga gila, dukungannya habis-habisan, sama kayak Pak Jokowi juga nih. DPR juga begitu. Jadi bisa dibilang semuanya. Nah, sekarang jadi dulu itu yang biasanya berat, sekarang support semua bagus. Nah, sekarang dokumen yang karena mereka kan mau nggak mau kan tarik dokumen. Ini yang berat kan? Yes. Dokumen di mana dokumen itu harus bawa pengadilan juga kan? Bahwa betul-betul dia adalah orang tuanya atau paling nggak ada bukti bahwa kakeknya atau orang tuanya ada yang dari Indonesia. Neneknya gitu loh. Ini yang sekarang ini kita lagi tuh Jairo gitu. Untuk yang lain, nah katanya
ada lagi kan selain mereka ini? Ada sih. Siapa tuh? Ada inilah, ada ada beberapa pemain lagi yang kita lagi kejar-kejar juga Oke. lagi. Karena kembali lagi, ini juga kita minta ke eh, tim pelatih Ya, untuk melakukan juga negosiasi, melobi ya. melobi. Oke. Kan dulu kan kita tahu Pak Erik nih yang selalu lobby dan tim yang lobby, dan mereka selalu Pak Erik yang akan selalu bicara mereka. Bener. Sekarang ini udah ada langkah bagus juga untuk melakukan pendelegasian gitu. Yes. Ya, di samping Pak Erik juga iya, tapi tim pelatih juga udah mulai kerja juga untuk itu. Jadi Ya. baik itu Patrick, baik itu Lazat, baik itu Pastur, ini semua udah mulai kerja juga untuk melihat mana yang bisa mereka intip Ya. dan mereka ngobrolkan gitu. Dan aku pikir juga dengan pelatih Coach Patrick, Ya, Pastor Lanzat, pemain-pemain keturunan juga lebih lebih bisa mendengar lah Mendengar, ya. iya. Iya kan? Iya. Apalagi Patrick Kluivert mah gak hanya di Belanda, di seluruh dunia siapa yang gak kenal, Nggak kenal Patrick. Coach Patrick kan. Iya. Jadi siapa tahu kan pemain grade S, bukan grade A lagi. Bukan lagi. Ya, grade S kan. Grade S gitu. Iya, ini mudah-mudahan ya, dan itu yang kita untuk pemain. Makanya tadi saya bilang bahwa kami lagi cari juga Ya. semua pemain-pemain. Kalau dulu kan kita agak terhambat dikit karena harus bernegosiasi lebih ini, meyakinkan mereka untuk mau milih Indonesia, apalagi masih muda. Kan berat. Berat. Bener gak? Bener. Masih muda loh. Iya. Kalau udah lebih dari 20 sekian oke lah. Karena mungkin dia nggak punya peluang ke timnas Belanda. Tapi kalau masih 19 Masih ada peluang. masih ada peluang untuk timnas Belanda. Sementara dia Indonesia ranking 127 gitu. Itu realita Realita emang. yang nggak bisa kita pungkiri gitu. Bahwa Bergen kita selama ini adalah Bergennya Ketum. Artinya Ketum yang mereka kenal Ketum kan di level Eropa kan semua kenal Ketum sebagai Yes. di sepak bola. Saya rasa udah kita nggak usah pungkiri lah levelnya Iya. Ketum. Semua juga tahu. Pelatih-pelatih top juga Pelatih sudah top juga tahu semua. Iya. Jadi ya dia udah terbiasa ketemu pelatih top gitu ya. Udah biasa ngobrol sama mereka. Jadi untuk itu aku rasa itu yang dulu yang kita jual. Sekarang udah tambahan lah kita jual. Kita Yes. tim pelatihnya juga bisa ngomong loh sama teman-teman gitu kan. Bener. Level mereka seperti itu gitu. Yes. Kalau selain pemain nih Pak, Ah, kan Dirtek. masih ya Dirtek. Dirtek, Pak. Dirtek. Gimana tuh? Memang seperti kata Pak Ketum ya, Pak Erik, bahwa Dirtek ini kan tidak gampang. Bener. Ya, satu, dia harus dihormati dan dihargai oleh semua pelatih yang ada. Jadi artinya harus dihormati. Nanti dihormati oleh Patrick, dihormati oleh Lazat, dihormati oleh Pastur, dihormati oleh Pak Indra Safri, dan sebagainya. Satu, berarti ini harus cari yang memang dihargai mereka, dihormati mereka. Karena akan mengarahkan dia kan. Bener. Baru dia akan bicara mengenai filosofi sepak bola Indonesia. Yes. Kemudian mau nggak mau fisiknya harus kuat. Kenapa? Karena mau nggak mau dia kan harus keliling Indonesia, menyamakan persepsi mengenai filosofi sepak bola. Yes. Indonesia kan luasnya minta ampun mas. Iya. Nggak hanya Jakarta loh Indonesia, nggak hanya Jawa gitu. Bener. Aceh Papua 8 jam loh. Itu seberapa itu dari Eropa ke sini berapa coba, berapa jam doang ya? Waduh, iya. Iya 8 kan? jam. 8 jam tuh kan dari terjauh aja kita misalnya Norway atau itu kan itu aja nggak cuma 6 jam, 5 jam. Sampai Barcelona paling berapa jam kan gitu. Jadi itu yang dan dia harus bisa nantinya bicara dari hati ke hati ke semua pelatih klub. Habis itu dia harus bicara dengan pelatih-pelatih yang ada di daerah-daerah. Mulai mengajarkan itu karena dia akan ngomongin grassroots, ngomongin fundamental sepak bola. Iya. Nah itu yang memang itu berat, tidak segampang yang dikira orang. Kita nggak mau, kan Pak Erik ini orangnya bukan gampang gitu ngambil Iya. gampang gitu, enggak lah. Pasti ada inilah ya. Iya. Sesuatu yang Iya. strategi lah ya. Iya, dan pilihan-pilihannya bisa dari Jerman, bisa Oke. dari Spanyol juga bisa, dari Belanda bisa. Dan Belanda ini jadi faktor kuat ya karena dengan situasi yang ada sekarang, pelatihnya juga orang Belanda gitu ya. Pemain-pemain kita juga banyak diaspora gitu dari sana.
mau nggak mau kan kombinasi-kombinasi ini yang harus kita carikan. Dan ini mudah-mudahan seperti kata Pak Ketum, bulan Februari akhir kita udah dapat gitu. Udah dapat. Dan menurutku juga kalau Belanda sendiri itu buat grassroots ya, buat akademi itu mempunyai Ya. infrastruktur paling baik sih Paling menurutku. Kalau mungkin di Jerman kan mungkin salah Ya. satu tim atau Ya. salah satu Betul, daerah betul. kan, ya kan. Tapi kalau di Belanda itu merata semua, Ya. dari tim akademinya bagus-bagus semua. Ya, saya hari itu pernah ke Dortmund gitu. Dia bagus. Iya, Menghasilkan banyak, akademinya banyak menghasilkan pemain-pemain juga. ya, ya. Siapa dari mana itu ya? Si siapa? Yang sekarang di Manchester City? Dari Dortmund. Atau dari- Dortmund. Dari Dortmund tuh dari mana? Akademinya? Dortmund itu di Jerman. Iya, Jerman. Dia yang sekarang main di City. Siapa? Haaland. Oh iya ya, iya benar, Haaland. Haaland. Jadi dia cukup banyak pemain-pemain yang mereka hasilkan dari Jerman tuh. Tapi klub tapi. Kalau Jerman, kalau Belanda seperti kan- yang Yusa, kan saya pernah dengar tuh. Yusa bilang dari desa-desa aja udah punya perangkat yang sangat bagus untuk akademinya gitu. Ini kita rencana harusnya sih ini ya. Harusnya sih akhir Januari harusnya kita ada berapa orang kita berangkat ke Belanda. Oh iya. Iya, untuk belajar bagaimana mereka menata liganya. Wah, bagus itu. Iya. Kita mau belajar bagaimana mereka menata liganya. Berarti mau diterapkan juga di Indonesia nih. Iya, kan ya kayak kita ini Mas, kayak saya aja ya. Ya jelek-jelek gini lebih setahun megang Sumut Asprof sudah menghasilkan 100 pelatih lah lebih. Wis, Setahun loh. setahun ya. Iya, wasit 100 sudah saya hasilkan. Bahkan ada satu pulau Plonias namanya. Plonias itu belum pernah ada wasit. Oh iya. Belum pernah ada wasit di sana. Kita hasilkan 20 wasit udah. Udah ada 20 wasit kan di Nias. Udah setahun ini. Dan yang terbaru nanti bulan Februari ini rekor terbesar sepanjang sejarah sepak bola juga di kampung kami atau di mana-mana ini. Kami biasanya sekarang dia cuma punya satu instruktur pelatih. Artinya gurunya pelatih. Gurunya pelatih ya. Iya. Instruktur. Ini saya akan hasilkan sekitar 13 Oke, dari Indonesia semua. dari Sumatera Utara semua. Sumatera Utara semua. Untuk Sumatera Utara loh. Iya, iya, iya. Untuk Sumatera Utara ini. Oh, gitu. Hanya untuk, jadi nanti target kita itu saya tuh pengen dua kabupaten itu dipegang oleh satu instruktur. Oke. Jadi pelatih akan makin banyak. Iya. Yang kata ini aku dulu Yusa tuh bicara itu ngomong bahwa setiap desa di Belanda itu punya klub bola. Bener. Kemarin pas di Belanda saya juga bikin konten tentang itu. Di rumah saya misal. Tinggal jalan 10 menit, 5 menit ada lapangan bola, ada klub di situ juga. Jadi memang ya komplit lah, rata di sana tuh kayak gitu. Iya. Jadi ya semoga di Indonesia kedepannya bisa juga. Bisa seperti itu kalau bisa. Iya. Waduh, kita udah punya pondasi bagus. Nah, belajar dari mereka bangun liga bagaimana, gimana bangun liga profesional, gimana bangun liga amatir sama grassroots. Ya. Habis itu bangun infrastrukturnya kita. Mudah-mudahan bisa ya kita kejar-kejar lah ketinggalan kita sama yang lain. Gak sabar saya melihat. Gak sabar. Ya. Itu tuh untuk Dirtek begitu, Yus. Kemarin Yang kan kita ini kan. yang dirumorkan Van Gaal ya, Pak. Ya, Tapi- Van Gaal tuh udah terlalu senior ya. Udah terlalu senior ya. Dan kemarin juga dia baru operasi kan. Ya, benar. Nah, Jadi agak sulit juga ya mungkin. Buat dianya. justru Van Gaal itu di tempatnya ini, diskusinya Pak Erik, Pak Ketum. Oh iya. Iya. Oh iya ya. Pak Van Gaal tuh tempat diskusinya, ngobrolnya Pak Erik gimana nyusun semuanya gitu juga. Jadi banyak masukan dari Van Gaal untuk yang diberikan oleh Van Gaal ke Pak Erik untuk nyusun banyak hal gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi karena Bagus. Van Gaal untuk muter-muter dari Aceh ke Papua kan berat Ya, banget gitu. Berat banget. Penerbangan, aduh, berat. Ya, 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 ya. Ya, Indonesia nggak seperti yang kita kira gitu, yang kita anggap cuma kecil. Ini besar betul. Perjalanan jauh gitu, nggak gampang gitu. Benar. Kayak saya kasih contoh aja, klub-klub aja. Ya. Jadi saya kemarin mengajukan, saya pengen dong suratin 13 di Medan gitu. Jangan di Jawa terus dong, bener nggak? Harapannya begitu dong. Diberitahu, Mas Arya apa? Bang Arya, ini masalahnya peserta
suratin 13 ini seluruh Indonesia dari Papua mahal loh ke Medan. Saya langsung gitu, oh iya. Kecuali Sumut mau bang mensubsidi gitu, subsidi ongkos pesawat mereka. Waduh gitu loh. Waduh. Makanya semuanya akhirnya sekarang di Jawa semua. Karena kita terlalu mahal biaya-biaya kita. Ini yang kadang kita nggak paham kalau itu mahalnya itu membuat kita ini dan berpikir apa masih perlu kita untuk usia muda pakai level nasional. Kayaknya nggak usah juga kali ya, regionalnya besar kan bisa juga. Asal yang penting jumlah kompetisinya, jumlah pertandingannya banyak kan gitu. Sama konsisten setiap minggu mungkin. Iya, konsisten itu setiap minggu itu yang penting. Ya. Apalagi yang mau bisa nanya nih mengenai kita? Mungkin ini Pak, kemarin kan banyak juga kan yang ngobrol tentang lapangan nih. Nah, mungkin itu. Lapangan sebenarnya iya ini. Ini memang kadang-kadang kan saya juga diberitahu kemarin, Bang ini kok lapangan kita di Liga 1 loh ini Bang. Nah itu saya bilang sampai, ini kok perangkat pertandingannya mungkin perlu kita tanya nih. Kenapa sampai diteruskan lagi hujan berat gitu. Ya kalau memang kemarin tuh drainase lapangannya nggak bagus ya udah berhenti aja gitu kan. Iya. Ngapain diteruskan gitu. Kadang-kadang kita ini, waduh nanti kalau nggak diteruskan nanti nginapnya lebih lama lagi, biaya lagi nih. Nah, kayak gitu-gitu kadang. Oh. Kadang-kadang pertimbangannya seperti itu. Ya. Kadang-kadang main klub saya juga begitu. Hujan deras betul. Hujan deras betul. Dilanjut. Padahal lapangan udah nggak nyaman untuk bertanding. Bola itu udah susah main. Tapi karena klub yang lain juga mengatakan nanti kalau kami tambah lagi nih biaya penginapan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Sehingga akhirnya ya udahlah teruskan gitu. Akhirnya jadi nggak nyaman untuk bertanding. Ini mungkin hal-hal yang perlu kita lihat gitu. Sambil kita benahi lapangan-lapangan kita gitu. Tapi seperti kami, Yus, di Medan sekarang udah banyak lapangan kami. Banyak. Udah mulai banyak ketika kemarin di stadion kami dibangun untuk PON. Itu bagus-bagus lapangannya. Oh ya. Ya mudah-mudahan bisa kami manfaatin lah gitu. Bener. Yang lain Yus, apa lagi mau tanya? Apa aja saya sih oke-oke. Apalagi untuk yang ke depan ya. Untuk yang ke depan. Apa ya? Tadi pemain keturunan udah. Rumor-rumor kan. Rumor udah. Pelatih teknik Dirtek udah. Apalagi ya? Pelatih kiper. Oh ya tadi saya tanya. Pelatih kiper ya. Pas kita ngobrol tadi di luar ya. Pelatih kiper lagi proses. Itu kemarin rumornya siapa ya? Stekelenburg. Yang mana tuh ya? Stekelenburg. Itu kiper legend juga di Belanda. Di Belanda ya. Itu. Katanya Stekelenburg bukan ya? Bukan. Tapi yang pasti memang orang Belanda juga. Oke. Bagus lah kalau memang kalau sekarang pelatihnya dari Belanda semua emang buat timnas kita lebih enak buat komunikasi juga ya. Jadi komunikasi antara pemain juga lebih lancar. Ini saya jadi teringat Indonesia itu dulu masuk Piala Dunia ketika kita namanya Hindia Belanda. Oh iya? Masih Hindia Belanda ya? Iya tahun 38 ya. Iya 3 berapa? Bener ya? Hindia Belanda itu Hindia Belanda loh. Ke Piala Dunia. Jangan-jangan ini pengulangan tadi ya? Pengulangan. Tapi mudah-mudahan sih. Indonesia. Dulu pun pemainnya setengah-setengah. Oh iya? Iya. Pelatihnya pun begitu juga. Setengah-setengah juga tuh. Oke. Pemainnya juga setengah-setengah. Ada yang pemain Belanda gitu. Orang Belanda lah. Ada Indonesia gitu. Kalau sekarang Indonesia semua. Ada. Cuma diasporanya asalnya. Ada yang darah Indonesia. Mudah-mudahan bisa langsung. Oke, Yus. Siap. Thank you. Makasih bincang-bincangnya. Thank you juga sudah diundang lagi ke Bebas Podcast. Ya, ini mantap kita, memang. Mantap. Moga-moga pemain diaspora kita makin bisa menguatkan kita nantinya. Benar. Dan ya dari sini lebih maju lagi. Lebih naik lagi. Oke. Dan Piala Dunia lah ya. Siap. Terima kasih, Yus. Kita doakan. Kita doakan. Pastilah. Pasti.